Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah informasi kita kali ini. Cegah diabetes mulai dari keluarga kita. Kalau kita dengar kalimat itu, rasanya langsung ada energi yang beda kan? Sering banget loh pas dengar kata diabetes, yang kebayang di kepala kita itu ceramah medis yang bikin takut, pantangan makan yang menyiksa, atau bolak-balik rumah sakit. Tapi santai saja, hari ini kita nggak akan melakukan itu. Di penjelasan kita kali ini, kita mau ubah cara pandang kita. Kita akan jadikan informasi ini sebagai panduan kesehatan yang benar-benar memberdayakan kita semua. Kita bakal lihat gimana langkah-langkah super kecil yang kita ambil bareng orang-orang terdekat di rumah sebenarnya adalah perisai pelindung paling kuat yang kita punya. Jadi yuk kita mulai perjalanan ini sama-sama. Oke, topik utama yang bakal kita bedah habis-habisan hari ini adalah kenali dan cegah diabetes mellitus. Kita akan kupas topik yang super penting ini dengan cara yang santai, jelas, dan pastinya gampang banget dimengerti. Biar kita tetap fokus, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas apa itu diabetes. Kedua, tanda dan risikonya. Ketiga, cara mencegahnya. Keempat, mitos dan fakta yang sering bikin bingung. Dan kelima, panduan praktis buat mengelolanya. Mengalir dan logis kan? Yuk langsung kita masuk ke poin pertama. Bagian pertama. Apa sih sebenarnya diabetes mellitus itu? Mari kita definisikan masalahnya biar kita tahu persis apa yang sedang kita hadapi. Gampangnya begini, bayangkan tubuh kita itu kayak sebuah mesin yang butuh banget bahan bakar. Nah, bahan bakarnya itu adalah gula atau glukosa. Tapi supaya bahan bakar ini bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh dan diubah jadi energi, dia butuh sebuah kunci. Kuncinya itu bernama insulin. Buat teman-teman yang mengalami diabetes, tubuhnya itu antara nggak memproduksi kunci ini dalam jumlah yang cukup, atau kuncinya rusak, jadi nggak bisa dipakai. Akibatnya gampang ditebak kan? Gula tadi nggak bisa masuk ke sel dan malah numpuk secara berbahaya di dalam aliran darah kita. Terus, emangnya kenapa kalau gula menumpuk di darah? Nah, poin krusialnya ada di sini. Gula yang membanjiri darah itu ibarat karat yang pelan-pelan merusak pipa saluran air. Dalam jangka panjang, kalau dibiarkan jalan terus tanpa kendali, karat ini bakal merusak organ-organ vital kita. Mulai dari jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, sampai sistem saraf kita. Ini sama sekali bukan buat nakut-nakutin loh ya, tapi buat menegaskan kalau deteksi dini itu benar-benar harga mati. Kita ini lagi balapan sama waktu sebelum kerusakan itu terjadi. Lanjut ke bagian kedua, tanda dan faktor risiko. Mari kita cek apa saja sih sinyal-sinyal yang bisa kita pantau sendiri setiap harinya. Ini dia alarm utama dari tubuh kita. Ingat saja rumus 3P ini. Poliuria, polidipsia, dan polifagia. Atau kalau mau pakai bahasa sehari-hari, sering buang air kecil terutama pas malam, sering banget merasa haus padahal minumnya udah banyak, dan bawaannya lapar terus walaupun baru saja makan porsi besar. 3 hal ini tuh ibarat sirena peringatan. Kalau tubuh kita terus-terusan ngasih sinyal 3P ini, itu tandanya tubuh lagi teriak minta tolong karena sistem gula dan insulinnya lagi nggak beres. Tapi awas, ada satu fakta penting yang harus banget kita sadari. Sifat diabetes tipe 2 ini tuh diam-diam menghanyutkan. Dia bisa berkembang pelan-pelan sekali tanpa gejala yang dramatis di awal-awal. Makanya banyak orang santai dan mikir, aku ngerasa baik-baik aja kok. Padahal penyakit ini diam-diam udah bersarang di badannya. Jadi, merasa sehat itu nggak selalu berarti kita 100% aman. Kita harus jauh lebih proaktif. Ngomong-ngomong soal proaktif, coba perhatikan pengelompokan risiko ini. Di satu sisi, ada faktor biologis yang emang nggak bisa kita ubah, kayak riwayat genetik keluarga, tekanan darah tinggi, atau kolesterol tinggi. Tapi di sisi lain, ada faktor gaya hidup, seperti obesitas, mager alias malas gerak, diet yang kelemat manis, dan merokok. Kabar baiknya, kita punya kendali penuh atas gaya hidup kita sendiri. Sadar akan hal ini ngasih kita kekuatan buat ambil langkah pencegahan jauh lebih awal. Masuk ke bagian ketiga, cara tepat mencegah diabetes. Nah, ini dia inti pemberdayaan kita hari ini. Gimana cara kita melawannya? Saya suka banget sama akronim yang satu ini karena gampang banget nempel di kepala. Cerdik. Yuk kita bedah. C untuk cek kesehatan rutin, pantau tuh gula darahnya. E untuk enyahkan asap rokok, ini mutlak ya. R untuk rajin aktivitas fisik, kurangi rebahan atau duduk yang kelamaan. D untuk diet sehat bergizi seimbang. I untuk istirahat cukup, badan kita butuh ngecas ulang. Dan K untuk kelola stres dengan cara yang positif. Cerdik ini bukan sekedar singkatan, tapi kebiasaan sehari-hari yang jadi benteng paling tangguh buat ngelawan diabetes. Sekarang coba ingat baik-baik angka ini, 4 sendok makan. Menurut Kementerian Kesehatan, ini adalah batas maksimal konsumsi gula kita dalam sehari loh. 4 sendok makan atau sekitar 50 gram. Kedengarannya lumayan banyak kan?
Coba pikir lagi deh, satu gelas kopi susu kekinian favorit Anda atau teh manis kemasan yang sering dibeli di minimarket itu, seringkali gulanya sudah melebihi batas harian ini. Jadi kita benar-benar harus mulai pasang radar dan waspada sama asupan gula tersembunyi. Terus, gimana cara makan yang benar tanpa pusing ngitungin kalori setiap saat? Kenalkan panduan isi piringku. Konsepnya brilian banget. Bayangkan piring makan siang Anda sekarang. Setengah dari piring itu, alias 50%-nya, wajib banget diisi sayur dan buah-buahan. Nah, sisanya yang setengah lagi dibagi dua. 25% untuk karbohidrat seperti nasi atau kentang, dan 25% terakhir untuk protein tinggi seperti ayam, ikan, tahu, atau tempe. Trik visual ini bikin kita bisa ngatur porsi sehat dengan gampang, murah, dan yang pasti nggak berasa kayak orang lagi diet ketat. Bagian keempat, mitos dan fakta diabetes. Waktunya kita bongkar misinformasi yang sering banget seliweran di masyarakat. Mitos pertama yang paling sering kita dengar, kamu kena diabetes pasti gara-gara keseringan makan yang manis-manis kan? Faktanya, ya, gula memang punya andil, tapi diabetes itu kondisinya jauh lebih kompleks dari itu. Seperti yang kita bahas di faktor resiko tadi, ini tuh kombinasi dari banyak hal. Ada faktor kelebihan berat badan, kurang gerak, faktor usia, sampai genetik bawaan keluarga. Jadi, nyalahin gula 100% itu jelas pemikiran yang keliru. Mitos kedua, dan ini jujur agak bahaya. Selama badanku nggak ada keluhan, berarti aku bebas dong dari diabetes. Fakta sebenarnya, ingat lagi sifat diabetes tipe 2 yang merayap diam-diam tadi. Penyakit ini sering banget berkembang di dalam tubuh tanpa gejala yang jelas sama sekali. Jangan pernah nunggu sampai badan kita ngebunyiin alarm keras. Rutin cek gula darah itu satu-satunya cara valid buat tahu kondisi kita yang sebenarnya. Nah, mitos ketiga ini sering banget bikin stres para pecinta nasi. Orang diabetes itu dilarang keras makan karbohidrat, apalagi nasi putih. Boleh tarik napas lega sekarang, karena faktanya Anda tetap boleh kok makan karbohidrat. Kuncinya bukan dipantang habis-habisan, tapi di pengaturan porsi. Ingatkan sama konsep isi piringku tadi? Selama jumlahnya pas, jenisnya tepat, dan diseimbangkan sama serat dan protein, Anda tetap bisa nikmatin karbohidrat dengan sangat aman. Bagian kelima yang terakhir, panduan mengelola diabetes. Ini peta jalan buat teman-teman yang mungkin sudah didiagnosis mengidap diabetes. Dengar ya, mengelola diabetes itu bukan berarti hidup Anda berakhir atau harus mikul beban berat seumur hidup. Sama sekali nggak. Ini cuma soal ngebangun rutinitas baru yang lebih terstruktur. Ini sangat bisa dikendalikan. Anda cuma perlu rutin cek gula darah, disiplin minum obat dari dokter, jaga pola makan sehat, terus bergerak aktif, dan pastikan tekanan darah tetap terkontrol. Kalau rutinitas ini dijalanin dengan konsisten, Anda tetap bisa kok punya kualitas hidup yang produktif dan bahagia. Tapi tunggu dulu, saya mau kasih lampu merah buat kesalahan yang super sering kejadian. Banyak yang mikir begini, wah bulan ini gula darahku udah normal nih, obatnya aku stop aja kali ya. Fakta kerasnya, jangan pernah, saya ulangi ya, jangan pernah coba-coba menghentikan atau mengubah dosis obat Anda sendiri tanpa instruksi dokter. Gula darah Anda bisa normal justru karena obat itu lagi bekerja secara efektif di badan Anda. Selalu konsultasikan apapun ke dokter Anda. Ada lagi satu poin yang krusial banget buat keseharian perawatan kaki. Pernah kepikiran nggak kenapa dokter itu rewel banget soal kaki kalau udah ngomongin diabetes? Ini nyambung ke penjelasan biologi kita di awal tadi. Diabetes jangka panjang itu merusak sistem saraf kita, bikin kaki jadi kebas atau mati rasa. Anda bisa aja nginjak kerikil tajam atau sepatunya lecet, tapi nggak ngerasa sakit sedikit pun. Luka kecil yang nggak disadari ini, ditambah aliran darah yang kurang lancar, risikonya gampang banget berubah jadi infeksi yang parah. Terus solusinya gimana? Gampang kok. Jadikan ini ritual harian yang simple di rumah. Biasakan buat selalu ngecek kondisi kaki tiap malam sebelum tidur. Pastikan sela-sela jari kaki itu benar-benar bersih dan kering habis mandi. Selalu pakai sepatu atau sendal yang nyaman. Hati-hati jangan motong kuku terlalu dalam. Dan ini yang paling penting, kalau sampai nemu luka sekecil apapun, langsung bawa ke vaskes atau klinik. Langkah-langkah sepele ini benar-benar bisa menyelamatkan Anda loh. Jadi, kapan waktu yang tepat buat ngambil tindakan? Ini saatnya. Kalau belakangan ini Anda mulai ngerasain gejala 3P, yang sering haus, sering buang air kecil, dan lapar terus tadi, atau tiba-tiba berat badan turun drastis tanpa alasan yang jelas, atau pas lihat daftar risiko tadi Anda ngerasa, wah ini aku banget, jangan ditunda lagi. Langsung agendakan buat cek ke puskesmas, posbindu, atau klinik terdekat. Deteksi dini itu benar-benar senjata terbaik yang kita miliki saat ini. Dan akhirnya kita sampai di penghujung penjelasan kita hari ini. Sehat hari ini adalah investasi untuk masa depan. Diabetes itu ancamannya nyata dan dampaknya memang serius. Tapi seperti yang udah kita pelajari bareng-bareng dari tadi, kondisinya sangat bisa dicegah.
Dan kalaupun sudah terkena, 100% bisa dikendalikan. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Satu perubahan kecil apa nih yang mau mulai Anda lakukan di rumah hari ini bersama keluarga Anda? Semuanya ada di tangan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di sesi bedah informasi kita yang berikutnya.